Wilujeng Enjing, selamat pagi. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan warga di aliran Sungai Ciparanje, Kabupaten Sukabumi. Berbagai jenis sampah penuhi Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang hingga bagaikan lautan sampah. Anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Cimahi mulai menjalani vaksinasi COVID-19. Kita ke informasi utama, sosok mayat tanpa identitas ditemukan warga di aliran Sungai Ciparanje, Kabupaten Sukabumi. 3 pemancing di aliran Sungai Ciparanje, Tegal Belut, Kabupaten Sukabumi sontak kaget saat alat pancingnya tersangkut sesosok jasad manusia berjenis kelamin perempuan. Kondisi jasad saat ditemukan sudah rusak dan sulit dikenali. Ketiga saksi langsung mengangkat jasad tersebut menuju dan kemudian melaporkan kepada aparat desa dan Polsek Tegal Belut. Polisi lalu membawa jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Sukabumi untuk diautopsi. Diduga keracunan saat jalani ritual menarik uang gaib, 2 warga Garut tewas dan 1 orang lainnya dibawa ke rumah sakit. Ketiga pria itu diduga keracunan setelah menyantap daging domba sebagai syarat ritual. Pria warga Kecamatan Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler Garut ini dibawa ke Rumah Sakit Dr. Umum Slamet Garut untuk diautopsi. Jasad pria berinisial AS dan NR ini ditemukan di sebuah kamar penginapan kawasan Pantai Santolo, Kecamatan Cikelet. Sementara seorang korban lainnya berhasil selamat dan kini tengah dirawat di rumah sakit. Inisialnya A sama M, Pak. Berusia 43 tahunan. Itu untuk apa, Pak, dikirim ke sini, Pak? Karena ada indikasi keracunan atau diracun. Jadi untuk diotopsi gitu ya? Ya. Dari keterangan korban selamat terungkap, ketiganya tengah menjalani ritual untuk menarik uang gaib. Namun, salah satu syaratnya mereka harus menyantap masakan daging domba dari seorang dukun pemimpin ritual yang kini buron. Dari olah TKP, polisi menemukan sebuah panci berisi sisa masakan daging dan sambal, serta sejumlah benda-benda ritual. 2 orang yang meninggal dan 1 orang sakit dirawat sedang melaksanakan ritual yang diyakini oleh mereka melakukan penarikan harta benda berupa uang goib dengan ritual berupa persyaratan dan melakukan makan daging yang dikukus. Hingga kini polisi masih menunggu hasil otopsi untuk menemukan penyebab pasti kematian kedua korban. Sementara sang dukun pemimpin ritual kini dalam pengejaran polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Geng motor kembali berulah. Seorang pria di Kota Bekasi menjadi korban pembacokan sekelompok orang saat akan berangkat bekerja. Sejumlah perban di bagian leher, punggung, dan pinggang merupakan jejak keji yang ditinggalkan sekelompok geng motor kepada Ahmad Nurjadi, warga Kampung Tanah Apit, Kota Bekasi. Korban dibacok sekelompok pemuda yang diduga geng motor saat akan berangkat kerja ke sebuah toko roti pada Minggu malam. Para tersangka yang berjumlah lebih dari 8 orang secara membabi buta membacok korban hingga mengalami 10 luka akibat sabetan benda tajam di depan gerbang Harapan Indah, Kota Bekasi. Karena memang jarak dari tempat kerja dari rumah ke tempat kerja itu kan nggak jauh, jadi cuma jalan kaki. Mau nyebrang jalan, tiba-tiba datang sekelompok orang gitu pakai motor, ada kurang lebih 8 motor, langsung nyerang begitu. Sebelum kejadian, sejumlah warga Kampung Tanah Apit sempat menerima pesan melalui media sosial tentang ancaman penyerangan. Diduga korban salah sasaran. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Medan Satria. Keluarga korban berharap para tersangka bisa segera ditangkap dan diadili. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap 32 pelajar yang diduga hendak tawuran dan sempat mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam di Jalan Raya Cikalong Wetan, Bandung Barat. Seperti inilah aksi puluhan pengendara sepeda motor tanpa menggunakan helm yang melaju ugal-ugalan di sepanjang Jalan Raya Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, yang terekam video amatir pada 17 Desember 2021. Tak hanya itu, kelompok yang diketahui berstatus masih pelajar ini juga membuat pengendara lain ketakutan lantaran mengacungkan berbagai senjata tajam. Diduga,
Puluhan pelajar SMK swasta di Kabupaten Purwakarta ini hendak menyerang sekelompok pelajar di Bandung Barat. Rencana aksi tawuran ini akhirnya digagalkan polisi dan warga. Dalam pemeriksaan, alhamdulillah anak-anak ini semuanya kooperatif dan dari orang tua maupun dari pihak sekolah datang ke sini. Dan oleh karena mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar yaitu masa depan anak-anak ini telah kami bimbing dan kami bina untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada orang tua dan kepada pihak sekolah. Demikian. Untuk pengawasan terhadap siswa mungkin untuk di luar jam pelajaran atau di luar jadwal itu mungkin di luar jangkauan kami. Kebetulan di sekolah kami sedang diadakan kegiatan olahraga antar kelas. Setelah dilakukan penyelidikan, hingga Minggu siang, penyidik Satreskrim Polres Cimahi telah mengamankan 32 orang pelajar yang ada di dalam video. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam. Saat menjalani pemeriksaan, penyidik Satreskrim Polres Cimahi juga memanggil orang tua untuk melakukan pendampingan. Usai diperiksa, para pelajar ini kemudian dikembalikan ke orang tua masing-masing sehingga tidak ditahan. Di hadapan penyidik dan orang tua, para pelajar ini berjanji secara tertulis untuk tak mengulangi perbuatannya. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Memasuki musim penghujan, Waduk Jati Gede Kabupaten Sumedang bagaikan lautan sampah. Berbagai jenis sampah kiriman memenuhi waduk ini. Seperti inilah kondisi perairan Waduk Jati Gede yang dipenuhi oleh berbagai jenis sampah kiriman sejak musim penghujan tiba. Satu unit eskavator didatangkan langsung oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung selaku pemilik kewenangan Waduk Jati Gede. Tak hanya itu, satu dump truck juga diterjunkan untuk membersihkan sampah di perairan waduk ini di Blok Cibungur, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu siang. Jadi sekarang sudah mulai dari Sabtu, Minggu, walaupun dengan alat deko seadanya. Mulai besok kita besar-besaran, kita siapkan amfibi eskavator yang akan narik dari danau, dari dalam danau, kemudian masukkan ke perahu 3 ton ya, ke ngangkut sampah. Ada perahu ya, perahu turbo yang plus 3 ton untuk ngangkut sampah. Kemudian oleh perahu itu diambil ke darat. Di darat nanti kita bawa, bisa cari tempat sampah pembuangan terdekat oleh trek kami dari LH nanti, atau ke tempat pembuangan sampah akhir. Untuk sementara, pembersihan sampah dilakukan di pesisir waduk dalam skala kecil dan hanya melibatkan beberapa personel dari Satker Jati Gede, BPBD, Satpol PP, dan Pol Airut. Pembersihan Waduk Jati Gede rencananya akan dilakukan secara berkelanjutan guna mencegah semakin menumpuknya sampah yang terbawa arus sungai Cimanuk. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat.